dan Israel. Iran menyambut serangan gabungan kedua negara dengan rudal canggih. Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal sigil untuk pertama kalinya selama perang melawan Amerika Serikat dan juga Israel. Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan gelombang ke-54 operasi True Promise 4. Rudal Khaybar Shekan, Qadar, dan Emad, serta rudal Khorram Shar dikerahkan. Iran mengklaim serangan menargetkan beberapa situs strategis di Israel, industri militer dan infrastruktur pertahanan, serta konsentrasi pasukan Israel. Pasukan pertahanan Israel mengklaim telah mendeteksi rudal Iran. Sebuah rudal saudara yang diduga milik Iran meluncur di atas langit Tel Aviv, Israel, Senin waktu setempat. Ledakan terdengar di seluruh penjuru kota. Rudal diduga milik Iran menghantam Israel hingga menimbulkan suara ledakan di penjuru kota. Sedikitnya saudara 19 warga Israel dilaporkan tewas dan hampir 3.000 orang terluka sejak awal perang Amerika Serikat Israel melawan Iran 28 Februari 2026. Sementara itu, saudara, Hizbullah yang merupakan sekutu Iran dalam memerangi Israel merilis video pergerakan anggotanya saat menembakkan rudal berpemandu yang diarahkan ke tentara Israel di Jabal al-Balad di selatan Lebanon. Sebelumnya, Israel telah mengerahkan pasukan ke perbatasan Lebanon dalam rencana invasi darat. Sementara itu, saudara, sebuah video terungkap ke publik menunjukkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di sebuah kafe. Dalam video itu, saudara, Netanyahu membantah rumor kematiannya dengan memperlihatkan jari tangannya. Namun, video Netanyahu di kafe tersebut menimbulkan teror konspirasi baru. Warganet menyoroti cangkir kopi yang penuh hingga bibir gelas, tapi tak tumpah ketika diminum Netanyahu. ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. Saudara, rumor ini bermula ketika Netanyahu merilis video pernyataan beberapa hari lalu. Setelahnya, warganet berspekulasi Netanyahu menggunakan akal imitasi dari visual tangan Netanyahu yang memiliki 6 jari. Rumor tersebut berkembang hingga publik mengira Netanyahu telah tewas dan digantikan oleh rekayasa digital. Dan saudara, Iran terus gencar serang Israel. Keberadaan Netanyahu disorot. Kita akan bahas selengkapnya, saudara. Secara daring sudah ada pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta, dan juga ada pakar hukum internasional Universitas Parahyangan, Julius Purwadi. Bapak-bapak, selamat dini hari, apa kabar? Selamat dini hari Bapak-Bapak, Mas Sada Stanislaus dan juga Pak Julius. Apakah audio saya dari studio terdengar?
Oke, baik kita akan kembali untuk mencoba Selamat dini hari, Mbak Tata. Kabar baik. Baik, suara saya sudah terdengar ya, Bapak-bapak di sana sudah terdengar dengan baik dari studio? Pak Julius dan juga Pak Stanislaus? Terdengar baik? Ya, terdengar Oke. baik di saya. Oke, baik. Baik, Bapak-bapak kita akan membahas terkait bagaimana sorotan dari publik tentang adanya Netanyahu, kemunculan Netanyahu begitu. Anda melihat sendiri bagaimana perkembangan terakhir soal pola serangan Iran dan juga Israel. Tentu keduanya ini masih panjang saling serang. Kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana, Pak Julius? Pak Julius, silakan. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, saya kedengaran. Ulang lagi pertanyaannya. Baik, saya ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana Anda melihat perkembangan terakhir dari pola serangan Iran versus Amerika dan juga Israel ini melawan Iran? Baik, ya kita melihat bahwa Iran masih tetap bertahan ya, masih bisa menyerang gitu ya. Dan hari ini rudal barunya keluar, Segil yang jangkauannya bisa sampai 2000 km. Itu saya kira senjata yang dinanti-nantikan gitu, akhirnya keluar gitu. Nah, ini menarik karena dari Amerika Serikat berkali-kali Presiden Trump dan juga Menteri Pertahanan sudah menyampaikan bahwa kekuatan militer Iran sudah lumpuh. Dan salah satu indikatornya misalnya ditandai dengan hancurnya peluncur. Ada 400 awalnya dan diproyeksikan 300 sudah hancur. Tapi nyatanya toh gitu, hari ini di hari yang ke-17, hari kemarin ya dari ke-17, serangan itu masih dilancarkan. Artinya, wow, ini kemampuan yang tidak bisa diestimasi, tidak boleh di-underestimate oleh Amerika Serikat, juga termasuk oleh Israel. Gitu. Mbak Tata, serangan ini juga cukup efektif yang kita harus akui ya, termasuk yang sampai ke Israel ya, Israel bagian utara, gitu, Israel bagian selatan, gitu ya, sesuai dengan sasaran-sasaran yang direncanakan. Jadi sekali lagi gitu ya, rudal tetap diluncurkan, gitu, menunjukkan kapabilitas Iran yang masih tetap kuat, gitu, termasuk di dalamnya adalah mencapai target yang direncanakan. Mbak Tata kurang lebih. Gitu. Oke. Pak Julius, kita juga tahu kalau misalnya antara kedua belah kubu baik Iran juga maupun Israel dan juga Amerika itu saling klaim kalau misalnya mereka sudah melakukan serangan. Contohnya seperti Iran tadi meluncurkan rudal Segil yang katanya bisa mencapai hampir 2000 begitu ya kilometer. Kemudian di Tel Aviv juga sudah ada serangan. Kemudian hari Senin juga dari Israel juga sudah mengerahkan pasukan menyerang Teheran juga. Ini apakah ada pola baru atau mungkin masih sama dari strategi perangnya? Ya, saya melihat masih sama ya, kurang lebih ya gitu. Kurang lebih ya. Yang sekarang dilakukan adalah menjaga energi. Karena perang ini diestimasi kan akan panjang gitu. Sekarang muncul gitu dari Amerika Serikat weeks gitu. Week itu artinya 3 minggu sedikitnya. Ini kan sudah masuk ke minggu ketiga gitu, dan 3 minggu lagi berarti 6 minggu sejak tanggal 28 Februari gitu. Dan yang sekarang dilakukan adalah termasuk oleh Iran adalah benar-benar menjaga kemampuannya gitu ya, sehingga daya gempurnya masih tetap kuat gitu. Lalu kemudian dengan senjata baru seperti Segil yang mulai diluncurkan pada hari ke-17 Senin kemarin. Ya. Nah itu satu hal ya, saya kira yang saya melihat polanya masih kurang lebih sama. Oke, saya akan beralih ke Pak Stanislaus. Apakah Anda juga sepakat Pak dengan Pak Julius kalau misalnya serangannya masih sama, kemudian Iran juga kita tidak bisa menganggap enteng. Anda melihatnya seperti apa Pak? Ya, saya melihat bahwa Amerika mungkin sedikit underestimate ya. Mungkin kalau secara di atas kertas, di global air power kan Amerika nomor 1 di dunia, kemudian Iran nomor 16 kalau nggak salah, Israel nomor 15 ya, sekitar situ. Jadi ini underestimate, mengasumsikan dengan mudah akan mengalahkan Iran, mungkin dianggap karena
karena habis mengalahkan Venezuela dengan 1 hari serangan lalu bisa melumpuhkan, tetapi ternyata tidak seperti itu. Karena memang secara prinsip sebenarnya serangan perang itu biasanya yang pertama kali dilumpuhkan adalah pemimpinnya. Kemudian yang kedua yang akan dilumpuhkan adalah militernya. Dan yang ketiga setelah militernya juga mungkin dilumpuhkan, dia akan mencari pangkalan-pangkalan logistiknya akan dilumpuhkan. Tapi kita lihat bahwa Iran sudah diserang pemimpinnya, kemudian diserang juga pangkalan militernya, bahkan beberapa logistik diserang, tapi masih bisa bertahan. Ini menunjukkan bahwa Iran mempunyai kapabilitas yang di luar dugaan. Apalagi terakhir tadi disampaikan Pak Julius tadi sudah meluncurkan senjata terbarunya. Ini sangat di luar dugaan, dan ada satu hal yang mungkin tidak diperhitungkan oleh Amerika, bahwa perang itu tidak sekedar perang senjata, tapi ada perang lain. Ada perang yang menggunakan ideologi sebagai kekuatan, ada juga yang menggunakan ekonomi sebagai kekuatan, dan ini dampaknya lebih besar daripada sekedar senjata. Dan kita tahu ketika Iran mempunyai senjata yang cukup powerful sebenarnya, yaitu penguasaan Selat Hormuz. Ketika saat ini dikuasai, maka apapun yang dilakukan Iran, maka dampaknya bisa ke seluruh dunia, yaitu menguasai jalur-jalur logistik, jalur ekonomi, jalur migas. Ini berbahaya. Dan kita tahu sebenarnya bahwa di Timur Tengah sendiri itu banyak sekali investor-investor yang berasal dari Amerika. Dan tentu mereka akan terganggu dengan perang ini. Dan jika mereka melakukan tekanan-tekanan kepada Trump, pasti Trump juga akan berpikir 2 kali untuk melanjutkan perang ini. Karena kita tahu Trump itu latar belakangnya bukan politisi murni, tapi dia juga pebisnis. Jadi faktor ekonomi ini, kemudian faktor ideologi ini mungkin tidak dipertimbangkan. Ingat bahwa ideologi itu kalau orang mempunyai keyakinan atau mempunyai ideologi yang kuat, maka perang itu bukan hanya sekedar senjata. Dia bisa sampai mempertahankan hingga titik darah terakhir, yang penting kemenangan. Berbeda dengan orang yang perang hanya motifnya politik misalnya atau ekonomi. Ketika sudah dirasa kalah atau rugi, dia akan bisa mundur. Tapi kalau ideologi, kalau belum titik darah terakhir, dia tidak akan kalah. Dan ini harusnya menjadi diperhitungkan Amerika. Saya kira ini AB dihitung sehingga sampai saat ini Iran masih bertahan, bahkan menyerang balik. Demikian, Mbak Tan. Oke, baik. Pak Stanislaus, tadi saya menggarisbawahi bahwa Anda menekankan kalau misalnya Iran ini memiliki ideologi yang kuat. Bagaimana dengan alutsista yang dimiliki oleh Iran ini sendiri, Pak? Karena Iran juga bilang, kami siap nih perang masih dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. Ya, saya melihat bahwa Iran berhasil membangun kemampuan militernya dengan baik ya. Walaupun di Global Air Power dia dihitung di peringkat 16. Tapi kan Iran tidak seperti Amerika yang show of force alutsistanya, tapi Iran itu membangun kemampuannya secara tertutup. Apalagi dia sebuah negara yang puluhan tahun diisolasi atau diembargo, maka dia membangun secara mandiri kemampuannya, dan Iran tidak pamer seperti itu, tidak pamer, sehingga sulit sekali mendeteksi sebenarnya senjata apa yang dimiliki oleh Iran. Dan ini akan membuat orang menerka-nerka saja sebenarnya senjatanya apa. Dan kalau kita lihat bahwa terakhir mereka melakukan senjata rudal yang cukup powerful, ini mungkin tidak diprediksi itu. Jadi sebenarnya kekuatannya berapa ini tidak mudah untuk diprediksi, kecuali memang ada intelijen yang sudah masuk ya. Dan harusnya sebelum perang Amerika pasti sudah mengerahkan intelijennya untuk melihat seberapa besar atau seberapa kapabilitasnya Iran. Ingat bahwa perang itu tidak hanya dibutuhkan intensi, tetapi juga dibutuhkan capability. Capability itu biasanya terdiri dari resource, sumber dayanya, dan knowledge-nya, pengetahuannya. Nah, knowledge ini salah satunya adalah intelijen. Dan ketika Iran, sebuah negara yang 40 tahun di embargo, tetapi bisa seperti ini, maka capability-nya tidak bisa dianggap sepele. Oke, baik. Pak Stanislaus, tadi juga kita membahas tentang bagaimana kemunculan Netanyahu ini jadi sorotan sekarang ini. Karena kalau rumor yang beredar, Netanyahu diduga tewas begitu. Kalau misalnya Anda sendiri melihatnya seperti apa? Kalau misalnya dengan Netanyahu sebelumnya membuat video rilis kemudian meminum kopi begitu? Ya, dari 3 aktor negara, state aktor yang terlibat ini hanya Trump yang selalu tampil di publik, memberikan pernyataan-pernyataan. Kita lihat bahwa Iran juga pemimpinnya juga tidak muncul di publik, Israel juga tidak muncul di publik, dan ini menjadi celah sebenarnya, celah yang dimanfaatkan oleh tentu saja para aktor-aktor yang lain untuk melakukan propaganda.
propaganda itu bisa macam-macam, menggunakan AI atau menggunakan apa, tetapi tujuannya jelas untuk melemahkan aktor yang di-create propagandanya tersebut. Itu mungkin juga bagian dari strategi Israel atau mungkin juga strategi dari Iran tidak menampilkan pemimpinnya, karena kalau itu tampil lokasinya akan kelihatan kan, kemudian bisa dilacak lokasinya. Jadi pilihan bersembunyi mungkin salah satu strategi, tetapi itu juga bisa melemahkan pendukungnya. Tapi kita ingat bahwa Israel dan Iran itu adalah negara yang basis ideologinya kuat. Mereka pasti sangat meyakini keberadaan pemimpinnya. Berbeda dengan Amerika, kalau kita lihat bahwa Trump itu tidak begitu didukung ketika perang ini. Bahkan kalau kita lihat DPR, Kongres mereka, Senat mereka mengatakan bahwa ini perangnya Trump, bukan perangnya Amerika gitu loh. Makanya Trump memilih untuk tampil terus meyakinkan warga negaranya. Berbeda dengan Netanyahu dan pemimpin Iran, mereka tidak muncul ke publik karena ideologinya sudah kuat, keyakinan masyarakat sudah kuat terhadap pemimpinnya. Saya kira itu bagian dari strategi, terlepas mungkin ada sesuatu hal yang terjadi di balik layar yang kita tidak tahu, tapi strategi itu menjadi pilihan untuk menuju kemenangan dari perang ini. Oke, baik, saya kembali ke Pak Julius Purwadi. Pak Julius, kalau misalnya tadi Pak Stanislaus bilang kalau misalnya ini bagian dari strategi, makanya yang biasanya muncul biasanya Donald Trump, kemudian dari pimpinan Iran tidak, kemudian Netanyahu juga menjadi sorotan. Apakah Anda sepakat kalau misalnya ini juga bagian dari strategi? Ya, saya sepakat ya. Tetapi yang penting ditekankan lagi adalah disinformasi dalam konteks perang narasi. Sekarang yang dilakukan selain daripada memainkan strategi-strategi kemiliteran, tentu saja juga adalah perang narasi. Perang narasi yang harapannya menjatuhkan mental lawan. Itu yang saya cermati. Dan sepertinya selain untuk perlindungan, jadi tidak tampil di publik Netanyahu ataupun Mujtaba Khamenei gitu. Tetapi melalui jaringan gitu ya, melalui video gitu. Nah, ini bagian dari yang saya sebut disinformasi tadi gitu. Untuk banyak alasan ya, termasuk tadi perlindungan, tetapi bagian dari tetap membangun narasi. Teka-teki itu kan satu hal yang sedang dimainkan juga. Ini masih survive, masih hidup atau tidak ya Netanyahu. Demikian juga dari Iran kan, kecurigaan kena rudal, kena persenjataan dari serangan Israel maupun Amerika Serikat, tetapi juga ada kecurigaan sakit cukup keras. Nah, itu yang selain perlindungan ini juga barangkali yang saya juga akan sepakat itu bagian dari strategi. Tetapi juga kita cermati disinformasi tadi ya, menciptakan informasi dengan AI untuk tujuan-tujuan apakah mengecoh gitu, atau tujuan-tujuan yang lain yang tentu saja mereka yang tahu dan kita nanti bisa melihat di waktu berikutnya. Mbak Tata. Ya, Pak Julius, berarti apakah menurut Anda Israel ini benar-benar menjadi korban serangan dengan adanya rumor bahwa kalau misalnya Netanyahu itu adalah hanya rekayasa digital dan lain-lain? Iya, jangan mengunderestimate sekali lagi serangan Iran ya, sekalipun sekira 1.500 sampai 2.000 km atau Jakarta sampai IKN ya gitu. Range-nya gitu antara Iran ke Israel. Tetapi yang kita terima laporannya adalah bahwa rudal-rudal Iran nyampe ke sana gitu, dan kita lihat, kita hitung ada laporan yang saya kira cukup akurat, 40 jatuh di utara, 40 jatuh di selatan gitu ya, dengan presisi yang cukup tinggi. Itu satu hal ya yang Mbak Tata kita perhatikan ya, bahwa ya mereka korban gitu ya, tetapi itu korban bagian dari retaliasi akibat mereka menyerang Iran gitu ya, yang korbannya jangan salah 1.400-an sudah gitu ya. Lalu ada 600-an juga yang kita hitung di Lebanon gitu ya. Nah, harus kita lihat juga sementara di Israel kan kabarnya 16-an ya, atau masih belasan korban yang meninggal. Kira-kira gitu Mbak Tata. Oke, dan juga dari Donald Trump juga mengatakan kalau misalnya salah satu strategi Iran ini adalah menggunakan rekayasa digital begitu Pak. Kalau misalnya Anda lihat apakah dampaknya itu akan lebih besar lagi kah kalau misalnya dari masing-masing kubu ini menggunakan rekayasa digital Pak dalam perang ini?
Ya, ini bisa dengan sengaja gitu ya. Ini bisa dimainkan oleh pihak yang lain. Hmm. Iran bisa memakai itu, Israel bisa memakai itu, tapi pihak ketiga gitu ya mengambil untung dari rekayasa ini gitu ya, itu juga bisa memanfaatkan ini. Jadi ini situasi yang apa namanya crowded ya dalam dunia maya kita. Gitu. Nah kalau kita lihat di sosial media kan banyak itu ya, apakah meme-meme muncul gitu ya di antara pemimpin-pemimpin dunia gitu. Itu saya yakin kan bukan Iran, saya yakin bukan Israel, atau saya yakin bukan juga Amerika Serikat. Yep. Nah ini yang mengkacaukan gitu ya di satu sisi gitu ya dari strategi militer yang sedang dilakukan gitu ya di sisi yang lain tentu saja mengkhawatirkan gitu ya dari kita yang melihat dampak dari perang ini yang semakin meluas. Apa yang sebenarnya ingin diciptakan gitu? Apa mungkin ingin membuat suatu pandangan publik seperti apa dengan adanya disinformasi yang muncul seperti ini, Pak, menurut Anda? Ya, yang pasti kalau melihat Netanyahu dengan jari 6 gitu atau jari 7 gitu. Atau ketika dia minum kopi lalu kopinya tidak tumpah sama sekali gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa ini rekayasa betul ya. Rekayasa yang tidak sempurna gitu. Dan sekali lagi memperkuat keyakinan di sisi yang lain bahwa sudah tewas ya, dan tewas karena serangan dari Iran. Gitu. Nah itu kan membangunkan semangat dan keberhasilan dari sisi Iran ya. Gitu. Lalu sebaliknya juga kalau kita melihat dari pihak Iran rekayasa digital yang ditampilkan itu hanya memang gitu ya dari sisi ini saya melihat Iran masih tetap unggul ya. Gitu. Okay. Presiden Iran, Menteri Luar Negeri Iran tampil di publik, gitu ya. Pertama kali juga Mojtaba Khamenei gitu dikabarkan juga ditampil di publik, gitu ya. Sekalipun beberapa orang lihat itu ada rekayasa digital ya di situ, gitu. Tetapi kita melihat satu tadi ya Mbak Tata, gitu. Ini bagian yang penting yang satu sisi bisa memperkuat keyakinan pihak lawan bahwa serangan mereka berhasil, gitu. Itu Mbak Tata. Oke, baik. Saya ke Pak Stanislaus. Pak Stanislaus, tadi Anda mengatakan kalau misalnya Amerika Serikat ini nampaknya underestimate begitu. Tapi kita juga bisa melihat kalau dari kacamata Anda, apakah Israel ini juga terlihat seperti membuat sesuatu yang supaya mereka tidak terlihat seperti korban dari serangan ini, Pak? Dengan adanya video yang mengatakan kalau misalnya Netanyahu masih baik-baik saja dengan meminum kopi. Ya kalau saya melihat video itu kok malah bukan buatan Israel ya. Jadi kalau Israel membuat video itu untuk menampilkan bahwa pemimpinnya masih hidup, pasti tidak seceroboh itu. Video itu nampak sekali ceroboh, jadi ceroboh misalnya tidak nampak otentik, itu malah menurut saya itu bukan Israel, justru itu dibuat pihak lain untuk menunjukkan bahwa terkesan bahwa ini sebenarnya sedang ada masalah gitu loh. Saya kira itu malah bukan Israel. Kalau misalnya Israel memang membuat video itu untuk menampilkan bahwa pemimpinnya masih hidup, itu pasti akan dibuat otentik dan tidak sekonyol itu. Nah ini kan sebenarnya kan terjadi propaganda. Nah propaganda itu tujuannya apa? Itu tergantung siapa aktor yang membuatnya. Jangan-jangan ini bukan dari 3 aktor ini, bukan dari Amerika, bukan dari Iran, bukan dari Israel, bisa saja kan untuk lucu-lucuan saja bisa saja seperti itu kan. Kita lihat di Indonesia kan juga banyak seperti itu kan. Netizen itu kan memang kreatif sekali ya. Tetapi kalau saya melihat bahwa kalau itu seandainya itu memang Israel ingin melakukan propaganda, pasti tidak seceroboh itu, pasti lebih rapi. Mereka juga menguasai teknologi dan pasti punya sumber-sumber otentik untuk menampilkan. Dan saya kira dengan adanya video-video ini sebenarnya kuncinya simpel. Ketika dikeluarkan bukan dari sumber resmi, yaitu untuk lucu-lucuan, untuk propaganda saja gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat detail situasi seperti apa, tunggu sampai misalnya sumber-sumber resmi yang mengeluarkan. Seperti misalnya Trump itu mesti sumber resmi, kemudian juga itu otentik. Tapi kalau yang dari 2 negara ini kan orang keduanya kalau dari Iran yang muncul, Israel tidak muncul. Kalau misalnya sumber resmi kita bisa analisis sebenarnya itu. Tapi ini menurut saya masih ya ini perang, ini disinformasi saya setuju. Tapi ada juga yang mungkin iseng juga. Tapi bukan berarti menurut saya lebih ini bukan Israel saya kira, bukan dari pihak Israel. Oke, berarti menurut Anda kira-kira ini siapa, Pak? Dan tujuannya untuk apa dengan menyebarkan
video yang mungkin bisa membuat orang berpikir kalau misalnya Israel ini bukan korban dari serangan ini? Ya ini tentu bukan pihak Israel yang tujuannya ingin menunjukkan bahwa ini loh Israel ini pemimpinnya sebenarnya sudah tidak eksis lalu diasumsikan bahwa Israel mengeluarkan video itu, tapi ceroboh, saya kira ceroboh, sehingga kalau kita menganalisis konten seperti ini ya kita melihat ini malah bukan Israel sebenarnya gitu. Jadi memang ada tujuan tertentu untuk mendiskreditkan objek yang ada di dalam video itu. Ini kan sebenarnya propaganda kan. Propaganda itu kontennya kalau misalnya ceroboh kita bisa kelihatan sebenarnya tujuannya apa itu. Kalau mau propaganda kontennya ya harusnya otentik gitu. Makanya saya setuju Pak Yunus disinformasi itu. Jadi kalau mau merekayasa informasi dengan tujuan tertentu, ya itu harus dilihat untuk apa? Untuk lucu-lucuan atau untuk menyesatkan gitu. Kalau untuk menyesatkan kontennya harus rapi gitu. Tapi kalau untuk lucu-lucuan ya seperti tadi itu. Oke, oke, baik Pak Stanislaus, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita menarik terkait kecerobohan Israel. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara.
Adu kecanggihan pesawat tanpa awak atau drone Iran dengan Shahid dan Lucas milik Amerika Serikat kian memanas. Drone murah yang selama ini menjadi senjata andalan Iran untuk menyerang musuh, kini justru berbalik arah. Amerika Serikat dituding menggunakan drone Lucas yang desainnya terinspirasi langsung dari drone Iran untuk menghantam target militer Teheran. Hal itu disampaikan juru bicara Garda Revolusi Islam Iran Ibrahim Zolfagori, bahwa Amerika Serikat dan Israel meniru drone Shahid milik Iran dengan drone yang disebut Lucas. Dan drone Lucas itu telah menyerang sejumlah wilayah negara tetangga seperti Turki, Kuwait, dan Irak. و در ائتلاف‌سازی سیاسی علیه ایران به مکر و حیله روی آورده است و با یک نقشه شیطانی از پهپاد شاهد 136 ایران کپی سازی کرده و به نام جدید پهپاد لوکاس به اهداف غیر موجه در کشورهای منطقه حمله می‌کند. نمونه‌های آن حمله شیطنت‌آمیز به مراکزی در کشورهای همسایه و دوست مانند ترکیه، کویت و عراق در چند روز اخیر و انتصاب آن به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. Menanggapi tuduhan Iran, Amerika Serikat membantah dengan menyebut pernyataan Iran suatu kebohongan. Dalam unggahan di akun X, US Central Command membantah tudingan Amerika menyerang negara Teluk dengan drone dan memfitnah Iran atas serangan itu. Amerika menyebut yang benar adalah pasukan Iran telah meluncurkan ribuan drone dan rudal ke negara tetangganya, menargetkan hotel sipil, bandara komersial, perumahan, dan infrastruktur ekonomi. Drone serang AS hanya menargetkan fasilitas militer Iran untuk menghilangkan ancaman yang ditimbulkan. Memasuki pekan ketiga perang Amerika Serikat Israel dengan Iran belum juga menunjukkan sinyal mereda. Iran mengancam akan terus melakukan serangan jika Amerika tidak memenuhi syarat yang diajukan. Di antaranya, jaminan tidak ada lagi agresi terhadap Iran. Saudara Gubernur Provinsi Teheran Muhammad Sadegh Motamedian menegaskan Iran telah menyiapkan perang panjang melawan Amerika Serikat dan Israel. Sadegh menegaskan Iran yang akan menentukan akhir perang. Sadegh bilang saudara Amerika Serikat Israel telah memulai perang, namun mengklaim yang akan menentukan akhirnya adalah Iran. Iran memastikan kesiapan perang panjang melawan Amerika Serikat dan Israel. پیشرفت خوبی داشت، هم خود امریکایی‌ها اعلام کردن هم وزیر خارجه عمان. ما شاهد حملات اخیر رژیم صهیونیستی و امریکایی‌ها بودیم. خب این نشان از این است که واقعا خب امریکایی‌ها در محاسبات خودشون دچار اشتباه شدن، در دامی که رژیم صهیونیستی پهن کرد اینها گرفتار شدن و امروز می‌بینید واقعا تمام محاسبات اینها غلط از در اومد. Amerika Serikat dan Israel kembali menyerang ibu kota Iran, Teheran. Asap hitam tebal membumbung pasca ledakan dari sedikitnya 2 titik di kota Teheran. Salah satu kantor berita Iran, Mer News Agency menyebut ledakan terjadi pada Senin pagi waktu setempat. Usai serangan udara menghantam sebuah gedung di Teheran Senin waktu setempat, tim Bulan Sabit Merah Iran mencari korban selamat. Media Iran melaporkan serangan udara Amerika Serikat Israel menargetkan lapangan Sohada dan Jalan Pirouzi di bagian timur Iran. Serangan terjadi usai Komando Militer Gabungan Iran mengancam menyerang pusat logistik dan layanan yang mendukung kapal induk Amerika Serikat USS Gerald Ford di Laut Merah. Bandara Internasional Dubai tutup sementara, saudara, akibat dari serangan drone di sekitar bandara Senin waktu setempat. Dampak serangan ini memaksa otoritas bandara membatalkan sejumlah penerbangan demi keselamatan. Bandara Internasional Dubai adalah salah satu bandara yang tersibuk di dunia dengan lebih dari 2.000 penerbangan per hari, berdasarkan catatan Dewan Bandara Internasional Dunia.
Serangan ini jadi insiden ketiga di area Bandara Dubai sejak Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran 28 Februari lalu. Dan saudara, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Julius Purwadi, pakar hubungan internasional dari Universitas Parahyangan, dan juga ada Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia. Bapak-bapak, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tadi sebelum jeda. Bagaimana Anda melihatnya kalau misalnya perang ini sudah berlangsung selama kurang lebih 3 minggu dari 28 Februari lalu, Bapak-bapak. Kemudian banyak yang bilang kalau misalnya stok anti rudalnya Israel ini udah mulai menipis. Sementara kalau Iran kita tahu memberikan banyak serangan, yaitu rudal-rudal, salah satunya Seijil ya hari Senin lalu. Bagaimana tanggapan Anda? Saya mau ke Pak Stanislaus dulu. Anda melihatnya apakah benar sudah mulai menipis nih Pak stok anti rudalnya Israel? Ya kita lihat dari perilakunya ya, kalau sudah mulai tuduh-tuduhan, lalu mulai ada yang tricky, mulai seolah-olah ini nipu, itu berarti memang senjatanya udah habis. Jadi perang itu biasanya kan pakai senjata. Ketika senjata udah mulai nipis, dia akan melakukan cara lain, mungkin dengan berhemat tapi dengan cara tricky. Nah, kalau sudah habis semua nanti dengan berantem mulut ini seperti karakter orang berkelahi kan, biasanya berkelahi fisik, kemudian kalau sudah capek dia akan mukulnya cari cari lengahnya, kemudian kalau sudah capek sekali dia akan ya akhirnya ketemu ngomong itu loh. Nah, saya melihat memang ini sudah mulai menipis ya. Kalau kita lihat karakter kedua tempat antara Israel dan Iran kan berbeda. Israel itu dia mempunyai kekuatan yang lebih di dalam sistem pertahanannya. Dia mempunyai sistem pertahanan anti rudal itu yang jarak pendek, jarak menengah, dan jarak panjang. Nah, Iran itu memang pada serangannya gitu. Nah, karakteristik ini kan karena memang Israel itu banyak musuh ya, banyak musuh, kemudian Iran memang ya saya sadar banyak musuh, tapi dia membangun sistem serangannya. Nah, kalau lihat karakteristiknya, Iran itu saving, dia memang menyimpan, tidak membuang-buang senjatanya sejak pertama kali diserang, tetapi dia saving. Nah, Amerika dan Israel karena memang agak underestimate terhadap Iran, dia langsung mengeluarkan senjata-senjata yang terberatnya. Nah, tapi kita melihat sampai saat ini 3 minggu belum selesai, ini cukup berbahaya karena sejak awal Trump juga mengatakan bahwa perang cukup 4 minggu namanya. 4 minggu itu sebenarnya kalau kita lihat memang ada catatan yang kemampuan rudal senjata jarak jauh Amerika itu mungkin cukup untuk sekitar 50 hari itu. Dengan dikurangi mungkin 30% ya itu sekitar 4 minggu. Asumsinya udah selesai perang itu, tapi ketika nih sampai sekarang belum ada tanda-tanda bahwa Iran menyerah, apalagi Iran menggunakan kekuatan lain seperti kekuatan ekonomi, maka ini cukup mengkhawatirkan gitu. Makanya desakan-desakan dari internal dari Amerika untuk segera mengakhiri perang itu sebenarnya kan saya melihat itu mungkin tidak murni dari masyarakat, jangan-jangan itu juga cara lain supaya tidak mempermalukan Trump. Oke lah, ada desakan dari dalam supaya oke kita akhiri, menyatakan menang lalu selesai gitu. Padahal itu sebenarnya adalah strategi supaya tidak dianggap kalah dan atau tidak supaya ketahuan bahwa sebenarnya senjatanya sudah habis dan tidak mudah memproduksi senjata dalam waktu sangat cepat karena jalur logistik sudah putus, kemudian ASEAN putus. Dan sebenarnya kalau kita lihat perang ini semua yang paling diuntungkan adalah industri alutsista. Okay. Makanya ini industri kita sangat diuntungkan sebenarnya dalam situasi seperti ini. Makanya dia akan ngompor-ngompor terus nih, akan ngompor-ngompor ini supaya perang dilanjutkan gitu. Oke, baik Pak, kalau misalnya kita bahas seberapa besar atau seberapa dahsyat sih rudal-rudal dari Iran ini, kalau misalnya stok anti rudal Israel ini terlihat sudah mulai menipis. Ada beberapa rudal, ada Kheibar, kemudian ada Emat, rudal lainnya, dan yang paling terbaru yang terkenal tadi ada Seijil. Bagaimana Pak? Ya kita kan tidak tahu secara detail sebenarnya apa saja yang disimpan oleh Iran. Tetapi ketika dia mengeluarkan senjatanya semakin lama semakin besar, ini kayaknya dibalik seperti kalau Amerika senjata besar kemudian agak kecil-kecil, kalau Iran dimulai dari yang kecil ke besar. Nah ini cukup berbahaya, kita nggak tahu sebenarnya yang paling besar seperti apa itu loh. Dan seandainya nanti Iran menggunakan senjata terbesarnya, ini cukup menjadi serangan yang bisa membuat hancur targetnya. Nah, saya menduga bahwa Amerika dan Israel khawatir jika ternyata Iran punya senjata yang lebih besar lagi. Makanya strateginya adalah
menyatakan perang usai dan menang, itu salah satu strateginya. Atau nanti melalui jalur lain, tekanan lain, misalnya tekanan ekonomi, tekanan yang lain, atau menggunakan negara-negara lain sebagai pendukung, walaupun kita tahu bahwa beberapa negara yang diajak oleh Amerika itu menolak, seperti Jepang, Australia itu kan menolak untuk mengirimkan kapalnya atau armadanya itu Amerika mengajak negara lain untuk bergabung. Ini tanda-tanda sebenarnya Amerika khawatir bahwa kekuatan negaranya tidak cukup untuk menghadapi Iran gitu. Itu sebenarnya semacam simbol itu. Jadi Iran saving senjata sejak awal perang, dan sekarang dia mengeluarkan senjatanya satu demi satu, dan ini saya yakin membuat Amerika dan Israel khawatir sebenarnya. Oke. Pak Stanislaus, saya ke Pak Julius dulu. Pak Julius, berarti Anda juga melihatnya seperti apakah ini merupakan strategi terselubung dari Amerika dan juga Israel yang udah mulai deg-degan mungkin melihat Iran kalau misalnya sudah memberikan rudal-rudalnya, salah satu yang tadi yang paling dahsyat yang kita tahu hari Senin kemarin Sejil diluncurkan yang bisa dikatakan bisa membombardir daerah dari kubu lawan. Anda melihatnya apakah itu bagian dari strategi? Ya, Iran pasti memakai sebagian dari strategi ya. Kemarin kan andalannya Fatah ya, dengan jangkauan yang cukup jauh gitu ya, lalu dengan kecepatan yang cukup tinggi ya, itu satu ya gitu. Tetapi gini, tadi kan persoalannya adalah berapa sih stok yang dimiliki ya oleh 2 pihak atau 3 pihak ini gitu. Nah, kita tidak pernah tahu secara detail gitu ya, jumlahnya di sisi Iran gitu ya. Lalu kemudian juga Amerika Serikat. Tetapi yang tadi dari Mas Stanislaus, mereka lebih tinggi ya. Kalau Amerika Serikat jauh lebih tinggi. Tapi kalau Israel dibandingkan Israel dibandingkan Iran, Israel lebih tinggi. Gitu. Nah, estimasi yang diperkirakan, yang terdata itu dari Iran. Iran diproyeksikan memiliki 3.000-an rudal. 3.000-an. Dan dari 3.000-an tadi yang sudah dipakai hingga tanggal 16 kemarin itu sekira 700 rudal dan 3.600 drone. Artinya drone-nya itu bisa puluhan ribu ya barangkali. Nah, kalau kita bertanya Israel pasti lebih banyak ya, 3.000-an rudal pasti dia lebih banyak. Nah, kita hitung lagi ya, 700 rudal dibanding 3.000 rudal yang dimiliki. Itu artinya dalam dan memasuki 3 minggu gitu. Seperberapa itu kira-kira ya. Jadi kira-kira masih ada 2.000-an rudal yang dimiliki oleh Iran. Cukup besar ya jumlahnya ya gitu. Dan kalau kita ngitung akan cukup lama lagi. Siap Iran untuk menyerang lebih lama lagi. Jadi kalau ditanya apakah stoknya habis, enggak. Gitu. Tetapi yang strategi yang dipakai oleh Amerika Serikat dan Israel adalah menghancurkan peluncurnya. Estimasi menyebut ada 400-an launcher ya, peluncur rudal-rudal Iran. Dan itu yang gempur betul gitu ya oleh Israel dan Amerika Serikat. Jadi diestimasi ada 300-an ya launcher yang sudah dilumpuhkan. Jadi ada sekitar 100-an. Nah, sekalipun punya banyak, harapan Amerika Serikat sih ya gitu ya. Jumlah rudal yang masih 2.000-an tadi tidak bisa diluncurkan. Nah, ini kan strategi ya, ini strategi gitu. Nah, ini tinggal pinter-pinter apakah betul hanya sisanya 100 dari launchernya gitu. Dari peluncur rudalnya, itu hal yang lain ya. Strategi Iran saya kira lebih daripada yang dibayangkan oleh Amerika Serikat gitu. Bahwa mereka masih punya stok gitu. Stok mereka memadai. Bahkan kalau kita ngomong 700 dalam 2 minggu gitu, mereka siap itu ya 2.000-an, mungkin 6 minggu atau bahkan lebih ya. Dan pada saat yang sama darat sudah siap juga gitu. Termasuk juga submarine-nya juga sudah siap. Mbak Tata, itu pandangan saya dari sisi Iran ya, bahwa apakah mereka akan kehabisan, tampaknya gitu ya. Tampaknya belum ya, tampaknya belum. Dan kita juga tidak tahu apakah betul 3.000-an, jangan-jangan lebih banyak lagi. Nah, dari sisi Israel tadi saya sebut lebih banyak lagi dan kita tidak pernah tahu persis. Tetapi kalau kita ngomong Amerika Serikat sebagai negara superpower dari sisi pemilitaran, pasti jauh lebih besar. Kalau kita ngomong pesawat tempur kan Amerika Serikat punya 13.000-an. Ya. Sementara Iran hanya 500-an. Itu kan beda sekali ya. Beda sekali Mbak Tata gitu. Jadi ya akan panjang tetapi panjang dan biaya akan sangat tinggi. Di Amerika Serikat itu kan salah satu yang Amerika mulai ribut adalah kenapa Presiden Trump dengan mudah mengeluarkan uang untuk perang daripada untuk membiayai kesehatan masyarakatnya. Ini kan muncul nih.
ini muncul gitu. Dan ini ya, situasi seperti ini bisa mencelakakan Presiden Trump ya. Karir politiknya bisa tercederai gitu, dan dampaknya bisa sangat besar nanti, bukan untuk Trump tapi juga untuk Partai Republik. Oke, Pak, tadi berdasarkan hitung-hitungan Anda berarti kalau misalnya Iran ini nampaknya masih kuat untuk memperpanjang perang ini. Kalau misalnya Israel benar-benar stoknya sudah makin menipis, kemudian sulit begitu untuk melakukan pertahanan dan lain-lain, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Israel, Pak? Ya, pasti Amerika Serikat kan, itulah kenapa Israel tidak pernah berani menyerang sendiri. Tidak pernah melakukan inisiatif ya, menyerang Iran sendiri. Dan kalau kita lihat tanggal 28 Februari itu, serangan itu dilakukan setelah mendapatkan jaminan bahwa Amerika Serikat mengambil bagian di dalam serangan ke Iran. Jadi sekalipun mungkin ada keterbatasan jumlah rudal yang dimiliki oleh Israel, tetapi kan ada yang mendampinginya, dan yang mendampingi tadi terus saya rudalnya jauh lebih banyak gitu, dan lebih canggih dengan teknologi yang menjamin akurasi dan presisi yang lebih tepat lagi gitu. Nah, itu saya kira Israel mungkin tidak khawatir ya gitu. Sejauh hubungan mereka baik, sejauh Trump gitu ya masih sejalan dengan Netanyahu gitu ya, tidak mendengarkan kepada publik yang mulai menekan dan mulai resah terhadap dampak perang, termasuk biaya yang sangat tinggi gitu. Nah, Netanyahu saya kira akan tetap nyaman. Tetap akan nyaman melanjutkan perang sampai yang mereka harapkan, Iran takluk dan totali lumpuh kemiliterannya. Oke, Pak Stanislaus, kalau misalnya Anda sendiri melihat bagaimana kalau misalnya dampak terburuknya, misalnya memang Israel ini sudah tidak bisa untuk melakukan pertahanan lagi, udah detik-detik terakhir tadi Anda bilang seperti orang berkelahi fisik begitu ya. Anda melihatnya apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Israel? Ya, perang tidak hanya perang dengan senjata ya. Israel pasti juga akan mengerahkan cara lain seperti dengan cara-cara intelijen, mencari informasi, kemudian dia akan melakukan serangan pada namanya center of gravity. Jadi pada titik pusatnya siapa itu? Biasanya pemimpinnya atau pusat pangkalan-pangkalan militernya. Jadi lebih efektif, senjatanya lebih efektif atau mungkin lebih hemat biaya itu. Tapi saya menduga ini akan minimal akan berhenti atau mungkin akan jeda, tapi bukan karena kehabisan senjata, tapi karena faktor lain. Misalnya tekanan ekonomi atau mungkin karena nanti ditekan oleh masyarakatnya sendiri. Jadi perang akan berhenti bukan karena kalah, bukan karena senjata habis, tapi karena faktor lain. Kita melihat nih, Amerika mungkin akan mengalihkan armadanya bukan langsung ke Iran, ke daratannya, tetapi mungkin akan ke Selat Hormuz. Jadi dia akan menguasai di situ karena itu tanda bahwa sebenarnya tekanan ekonominya lebih tinggi loh. Dan kalau itu memang sudah terjadi, maka lambat laun perang akan menurun, kemudian dilanjutkan dengan diplomasi. Walaupun Iran berkali-kali mengatakan bahwa dia tidak mau berdiplomasi lagi, gitu. Tidak mau bertemu dengan Amerika. Gitu. Tapi saya yakin bahwa ini akan ada batasnya sampai kapan akan dilanjutkan, karena perang itu adalah suatu peristiwa di sepanjang sejarah hidup manusia yang membutuhkan biaya sangat besar dan menimbulkan banyak korban. Semua orang pasti akan menghindari ini, kecuali memang orang punya intensi yang sangat jahat untuk melanjutkan perang ya. Kalau memang tidak ada sesuatu yang sangat penting secara prinsip untuk dilakukan, memang perang tidak harus dilakukan. Dan di era sekarang ini perang tidak hanya perang senjata itu. Makanya kita lihat propaganda mulai muncul, kemudian Iran menggunakan kekuatannya untuk memblokade Selat Hormuz. Ini kan tanda-tanda bahwa sebenarnya banyak cara lain untuk melakukan tekanan-tekanan terhadap lawannya itu. Tapi kita lihat saja, tekanan ekonomi sudah mulai banyak. Kemudian Trump juga mendapatkan tekanan politik. Sementara Israel kita lihat banyak sekali yang melakukan tekanan-tekanan, terutama menyaksikan sebenarnya apakah pemimpinnya masih eksis atau tidak. Ini kan suatu bentuk tekanan juga itu loh. Nah, harapannya ini cepatnya diakhiri supaya tidak muncul korban lagi, supaya di kawasan juga lebih stabil dan dampaknya tidak kemana-mana, saya kira Mbak Tata. Oke, juga terkait Selat Hormuz, Pak, itu kan juga bisa diakses tapi dengan beberapa syarat begitu. Kalau misalnya kata dari Iran, apakah Anda melihat dari Amerika Serikat dan juga Israel ini, apakah ada kemungkinan mereka akan menyepakati syarat-syarat itu dan berusaha supaya mereka juga bisa menjadi bagian yang bisa mengakses selat penting itu, Pak?
Ya, Amerika kan sudah khawatir dengan hal itu, makanya kemudian terjadi komunikasi dengan Rusia dan sekarang Amerika mulai membuka pintu lagi dengan Rusia untuk import minyak dari sana, import fuel dari sana. Jadi ini sebenarnya sudah kekhawatiran Amerika bahwa ketika Selat Hormuz itu dikuasai oleh Iran, ditutup untuk atau diatur oleh Iran, itu maka Amerika akan kena dampak. Makanya komunikasi dengan Rusia digencarkan. Dan kita tahu ini ada pemain lain yang tidak muncul di publik, tidak gaduh, tapi saya yakin ini bermain di sini, yaitu Cina. Ada pemain lain itu. Pasti juga akan terlibat di sini, entah itu mendapatkan manfaat yang lain. Sempat kemarin ada rumor bahwa untuk biaya melewati Selat Hormuz maka akan menggunakan yuan. Itu kan ada rumor seperti itu. Ini berarti kan menunjukkan bahwa sebenarnya Cina bermain di sini itu loh. Dan harapan kita sebenarnya ini menjadi apa ya, semacam kunci bahwa selesaikan perang, hentikan perang karena dampaknya kemana-mana gitu loh. Jangan sampai nanti malah jalur-jalur di Selat Hormuz ini yang merupakan jalur ekonomi yang berdampak pada seluruh di dunia itu malah dijadikan arena perang. Ini dampaknya cukup mematikan. Harusnya negara-negara besar yang lain segera melakukan suatu tekanan kepada Amerika, kepada Iran, kepada Israel untuk menghentikan ini. Kita tidak pro Amerika atau pro Iran atau pro Israel, tidak. Kita tidak seperti itu. Tapi kita kan sebenarnya pro perdamaian dunia dan kemanusiaan, itu yang kita jaga sebenarnya, Mbak Tati. Oke Pak Stanislaw, saya mau ke Pak Julius juga. Anda melihatnya bagaimana Pak? Ada beberapa negara yang sudah diperbolehkan untuk melewati Selat Hormuz itu. Namun tentu dari Amerika Serikat dan juga Israel masih terus belum bisa begitu, masih terus karena konflik ini berkepanjangan. Anda melihat bagaimana untuk negara-negara yang boleh melewati itu Pak? Apakah ini negara-negara yang memang... Silakan Pak. Ya, pertama kita harus pahami ya kenapa Iran menutup Selat Hormuz ya. Itu kan sudah disampaikan oleh Ayatullah Sayyid Mujtaba Khamenei gitu. Dengan jelas bahwa dia ingin dunia internasional, masa internasional melihat gitu ya, dan melihat sesuatu yang salah yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Dan syarat utama kalau kapalnya mau diizinkan untuk lewat adalah mengusir perwakilan dari Amerika Serikat dan Israel gitu ya, dari negara-negara mereka gitu. Syarat yang sangat sulit ya, syarat yang tidak mudah untuk dilakukan oleh negara-negara mitra gitu. Tetapi pahami itu gitu. Pahami ini adalah selat yang memang di bawah kontrol dari Iran gitu. Dan bahkan Amerika Serikat nggak bisa masuk atau nggak berani masuk. Mbak Tata ya, kita lihat Amerika kan kelihatan nggak berani ngirim kapal perangnya langsung ke Selat Hormuz. Dia mengundang NATO ya, negara-negara NATO gitu. Inggris, Perancis, Jerman gitu mengambil bagian di dalamnya. Dan sudah belak-belakan itu Inggris tidak akan pakai, kemudian Jerman juga secara eksplisit menyampaikan bahwa sampai kami tahu tujuan dari perang ini gitu, kami tidak akan mengirim. Jadi betul-betul mereka menolak untuk mengambil bagian, mengambil alih gitu ya, supaya Selat Hormuz dibuka. Ke Cina kan juga begitu, diundang tuh oleh Presiden Trump. Lalu Cina tidak mau gitu. Lalu yang dilakukan oleh Trump adalah mengancam tidak jadi ke Beijing ya 2 minggu lagi gitu ya, karena Cina tidak mengambil bagian untuk mengamankan Selat Hormuz gitu. Nah ini ada sesuatu gitu, dan saya melihat kalau hitung-hitungan kekuatan Iran di Selat Hormuz itu kan serius ya. Ada sekitar 100 kapal perang Iran tuh di selat itu gitu. Dengan 2 kombinasi strategi ya, pendekatan strategis yang dilakukan. Ada yang konvensional gitu, tapi juga ada yang spesial gitu ya, unkonvensional, yang geraknya cepat gitu. Didukung oleh kekuatan yang ada di permukaan gitu ya. Tetapi juga termasuk dalamnya adalah 25 kapal selam. Nah itu nggak main-main itu, sangat serius gitu. Dan Amerika lihat kekuatan di Selat Hormuz yang dimiliki oleh Iran itu sangat luar biasa gitu, dan tidak boleh dianggap enteng, Mbak Tata. Oke, itu juga kita tahu kalau misalnya jalur lalu lalang sekitar 20% minyak mentah dunia itu juga dikarenakan melalui dari Selat Hormuz ini. Apakah nanti dampaknya akan melebar luas, Pak? Kalau misalnya Anda lihat, tentu ini juga nanti akan berdampak mungkin ke pangan, ke lain-lain. Itu seberapa kira-kira dampaknya akan langsung
bisa terasa Pak ke negara-negara yang membutuhkan Selat Hormuz ini sebagai jalur lalu lalang? 20% itu sangat besar ya Mbak Tata ya, sangat besar untuk rantai pasok minyak ya ke seluruh dunia gitu, termasuk gas ya, itu Ya, sangat besar. energi. Dan ketika dia tertutup gitu ya, artinya berdampak paling langsung kan ke minyak mentahnya ya, gitu. Crude oilnya ya, termasuk Betul. juga gasnya. Gitu. Tidak pernah dibayangkan kemarin, berapa hari Sabtu di mana serang dilakukan itu kira-kira $70 per barrel. Gitu. Dan hari ini mencapai 100 ya, 90-an 100. Tapi pernah sampai $110 per barrel. Itu kan luar biasa ya. Nah, untuk memudahkan membayangkan di kita gitu, setiap kenaikan 1 barrel itu dampak ke APBN kita 3,6 triliun. Banyak Mbak Tata gitu. Jadi dari sisi itu udah besar banget ya gitu. Beban fiskal untuk negara seperti Indonesia tapi juga negara-negara lain. Negara-negara yang memberi subsidi gitu ya, terhadap BBM dan termasuk gasnya gitu. Nah, ketika minyak naik gitu ya, produk-produk juga akan naik. Nah, dampak berikutnya tentu saja lah daya beli masyarakat menjadi menurun. Nah, ini selalu sesuatu yang kita bisa antisipasi harusnya ya gitu. Tetapi dalam konteks di mana naiknya $30 per barrel dari 70 atau dari 80 ke 110 itu kan siapa ya yang tidak akan kelabakan melakukan antisipasi terhadap dampak khususnya inflasi ya Mbak Tata ya. Oke, dan juga saudara kita akan kembali seusai jeda akan membahas tentang Trump yang disarankan penasehatnya agar mundur dari perang Iran. Akan kami bahas seusai jeda. Tetap di Breaking News Kompas TV.
Memasuki pekan ketiga perang Amerika Serikat Israel melawan Iran, belum ada tanda-tanda akan berakhir. Kondisi kian pelik lantaran Iran masih menutup Selat Hormuz yang menjadi urat nadi jalur minyak dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta bantuan 7 negara untuk mengerahkan kapal perang demi menembus blokade Iran di Selat Hormuz. Ketujuh negara adalah Tiongkok, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris. Trump bilang Amerika tidak seharusnya memikul beban keamanan sendirian, karena banyak negara lain justru lebih bergantung pada pasokan energi dari kawasan tersebut. Start immediately, but we'll take a little time to get here. Some of the countries have minesweepers, that's good. Some of the countries have a certain type of boat that could help us. Some of the countries would be, help. Remember, it only takes a couple of people to screw up the strait, a couple of terrorists. You don't need their military is defeated, but all you need is a few people dropping mines here and there, and you louse it up. So we need. We are demanding that these countries come in and protect their own territory. Pemerintah Jepang merespons dengan tidak memberikan lampu hijau untuk mengirim pasukan militer ke Selat Hormuz. Jepang memposisikan diri sebagai mitra kooperatif untuk mencari solusi tanpa harus memperburuk tensi di wilayah tersebut. 米国を含む関係国ともよく意思疎通をしながら、現下の情勢をよく踏まえつつ、必要な対応を検討していく考えです。なお、政府としてホルムズ海峡をめぐる情勢については重大な関心を持って鋭意情報収集を行ってきておりますが、自衛隊の派遣については何ら決まっておりません。 Pemerintah Iran pada hari Sabtu menyatakan Selat Hormuz sebenarnya telah dibuka kecuali untuk kapal musuh, yakni Amerika Serikat dan Israel. Well, as a matter of fact, the Strait of Hormuz is open. It is only closed to the tankers and ships belong to our enemies, to those who are attacking us and their allies. Others are free to pass. Uni Eropa tengah mempertimbangkan berbagai opsi menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Salah satunya memperluas misi Angkatan Laut Aspides untuk melindungi pelayaran di Laut Merah hingga Teluk Persia. There is also talk of coalition of the willing in this regard, but we also need to see what could be the fastest to provide this opening for the Strait of Hormuz. But of course, as you can see, it's not easy. Selat Hormuz adalah jalur perairan paling strategis di dunia yang menghubungkan Teluk Persia, Teluk Oman, dan Laut Arab. Sekitar 20% konsumsi minyak global melewati jalur ini. Tentu penutupan Selat Hormuz berdampak pada harga minyak dunia yang mengalami lonjakan signifikan. Saudara, breaking news Kompas TV akan kami lanjutkan bersama saya Tata Nova Siliana, dan saya masih bersama kedua narasumber saya, ada Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia, dan juga ada Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Universitas Parayangan. Bapak-bapak, tadi kita sebelum jeda kita membahas tentang Selat Hormuz. Saya kembali ke Pak Julius Purwadi dulu. Pak, tadi kita membahas tentang harga per barel dari minyak mentah. Kalau misalnya kita bisa lihat sebelum perang dimulai itu harganya ada di 70 US dollar kalau saya tidak salah, koreksi kalau saya salah. Kemudian ketika perang terjadi itu mencapai 100 US dollar. Itu bagaimana, apakah ini indikasi bahwa gejolak ekonomi ini harus benar-benar diwaspadai Pak dengan adanya peningkatan harga per barel dari minyak ini? Harus sangat diwaspadai ya Mbak Tata ya. Karena setiap kenaikan $1
itu berdampak luar biasa ya, baik bagi kenaikan harga-harga yang lain gitu ya, tetapi juga nantinya termasuk kepada stabilitas keuangan itu harus diwaspadai gitu. Nah, memang $80 ya per barrel ketika tanggal 28 Februari. Kita kan asumsinya $70 per barrel ya dalam APBN kita gitu. Lalu kita sanggup memberikan subsidi sekira 200-an triliun lah per tahun ya untuk menopang masyarakat yang kurang mampu sehingga tetap bisa mengakses BBM dan kemudian berproduksi. Nah, yang terjadi realnya kan $80 per barrel itu di tanggal 28. Lalu kemudian sekarang menjadi 100 ya, di sekitaran 100 ya, pernah 110 dan bahkan ada yang menghitung sampai 119. Nah itu saya kira bebannya menjadi sangat besar ya, sangat real gitu. Setiap kenaikan $1 lalu kemudian berdampak sekira 3,6 triliun itu beban untuk subsidi kita. Nah, kita harus berhitung juga dampak kenaikan harga-harga gitu, barang-barang yang dasar ya bagi masyarakat kita itu juga cukup serius untuk diwaspadai. Inflasi itu di depan mata ya, dan sekarang sudah menjelang Lebaran, tinggal beberapa hari lagi nih kita akan menghitung hari ya. Lalu kemudian ketika nanti misalnya pasokan minyak kita itu betul-betul terhambat gitu ya, dan artinya kita harus menyiap sesuatu yang resiko yang jauh lebih besar. Jangan lupa juga rupiah ya, rupiah kita juga sempat turun drastis. Ini strategi moneter kita, kebijakan moneter kita kelihatannya kelabakan ya, sempat kelabakan betul gitu, untuk menjaga supaya nilai rupiah tetap terjaga ya gitu. Itu sisi yang lain. Nah, ketika rupiah jatuh, kebayang ya Mbak, pasti perdagangan kita akan kewalan juga karena kita harus membayar dengan dolar ya, bukan dengan rupiah. Gitu. Dan saya kira rentetan lagi ya, cukup panjang. Jadi pertanyaan Mbak Tata tadi, apakah kita harus mewaspadai? Ya, saya kira harus mewaspadai. Ya, baik Pak Julius, juga yang tidak kalah menarik untuk kita soroti, Trump itu mulai meminta bantuan dari negara-negara lain, misalnya minta bantuan ke Tiongkok, kemudian juga mulai mengirim kapal perang ke Timur Tengah. Ini indikasi apa Pak sebenarnya? Ya, satu, ini kewalahan ya. Ini kewalahan dari Amerika Serikat, dan kewalahan itu disebabkan bahwa dia salah skenario. Saya yakin bahwa Trump itu ketika dia menyerang pada tanggal 28 Februari, tujuan yang dia bayangkan hanya menewaskan, membunuh Ayatullah Ali Khomeini. Itu gitu ya. Setelah itu yang dia harapkan adalah terjadi pergantian rezim. Akan muncul pemimpin yang baru gitu dengan cara berpikir yang baru. Ini mirip-mirip skenario yang dimainkan dengan Venezuela. Diculik gitu ya, presidennya dibawa ke Amerika Serikat lalu orang baru muncul. Seperti itu gitu. Dan banyak sekali ya strategi yang sama dilakukan di negara-negara Amerika Selatan tahun 70-an, Mbak Tata ya. Tapi ternyata senario tidak jalan. Kalau kita bermain catur, itu kan setiap kita menjalankan satu bidak gitu ya. Lalu kita harus menghitung 5 langkah berikutnya. Tampaknya itu dilakukan oleh Trump, tampaknya. Saya curiga sekali bahwa tidak melakukan seperti itu. Yang dia bayangkan adalah ganti rezim dengan sangat cepat, lalu declare menang. Nah, Selat Hormuz ini kelihatannya tidak diperhitungkan, sehingga kalau Amerika Serikat tetap sendirian menghadapi Iran, tentu saja bersama dengan Israel tetap ya, bersama Israel menghadapi Iran, tidak akan sanggup gitu ya mengatasi penutupan Selat Hormuz. Karena tadi saya sudah cerita, sudah dikontrol betul oleh Iran. Dan ini apa artinya lagi gitu ya, bahwa perang yang terjadi ini benar-benar antara 2 versus 1, Amerika Serikat Israel melawan Iran. Dan ini yang kita harus apresiasi negara-negara Arab, sekalipun mereka dipancing kesannya untuk melawan Iran, tapi mereka tidak melakukannya. Jadi eskalasi meningkat, tetapi tidak dalam pengertian aktornya bertambah banyak. Dan ini juga harus kita apresiasi negara-negara NATO, termasuk juga harus kita apresiasi Jepang tadi, Cina, dan Australia, yang mereka betul-betul tidak mau mengambil bagian dari aliansi Amerika Serikat untuk menggempur Iran. Jadi kalau mereka mengirim kapal perangnya gitu ya ke Selat Hormuz, itu nanti bisa dipersepsikan dengan mudah bahwa mereka mengambil bagian dari apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan tidak terjadi, Mbak Tata.
Oke, kalau misalnya Pak Julius menganggap ini adalah indikasi kewalahan dari Amerika Serikat, kalau Pak Stanislaus melihatnya seperti apa? Kira-kira apakah akan ada serangan berikutnya yang akan dilancarkan lagi oleh Amerika kepada Iran? Ya, Pak Julius kan menyampaikan dengan sangat sopan ya, ini kewalahan. Kalau saya mungkin agak ekstrim menyampaikan ini sudah frustasi, jadi mengajak teman lain untuk bergabung. Baik. Tanda-tanda bahwa sebenarnya Amerika sebenarnya saya lihat sudah frustasi ketika pergantian rezim itu tidak berhasil. Sebenarnya tujuan pertama Amerika adalah pergantian rezim, tapi ternyata justru pemimpin yang baru itu adalah itu rezim yang sama, itu rezim sama ini kelihatan seperti frustasi, maka dia melancarkan aksi-aksi yang lebih besar gitu loh. Dan ternyata ketika senjata-senjata dikeluarkan, kemudian dia juga mengajak Israel lebih agresif, ternyata tidak terjadi. Makanya saya melihat bahwa dampaknya sudah mengarah kepada itu frustasi dan dia mengajak negara-negara lain gitu loh. Dan sebenarnya saya melihat bahwa Iran sebenarnya memancing semacam membuat killing ground supaya Amerika mendatangkan pasukan ke Iran atau masuk ke Selat Hormuz, tapi itu tidak dilakukan oleh Amerika. Amerika tahu bahwa itu pancingan karena kalau Amerika masuk ke sana pasti akan dampaknya cukup besar. Amerika tahu bahwa di Selat Hormuz itu banyak sekali ranjau yang bisa ditanam oleh Iran. Banyak sekali kapal selam yang bisa melakukan serangan. Atau ketika melakukan pasukan darat ke Iran, itu yang perang bukan hanya tentara Iran, tapi masyarakat Iran juga bisa berperang melawan pasukan Amerika. Ini yang nampaknya dihindari oleh Amerika dan tidak dihitung bahwa Iran mempunyai dua kekuatan besar yang tidak dihitung, yaitu satu kekuatan ekonomi melalui Selat Hormuz dan kedua kekuatan ideologi yang bisa menggerakkan masyarakatnya. Nah, karena mungkin mengabaikan hal ini, maka sekarang kewalahan menurut versi Pak Yur, kalau saya mengatakan ya frustasi itu, Mbak. Oke, Pak Stanislaus, Anda melihatnya seperti apa kalau misalnya Trump kan sebelumnya bilang kalau misalnya dia tidak seharusnya memegang memikul beban keamanannya sendirian begitu, harus bersama-sama dengan negara lain. Tapi ketika perang ini dilakukan tidak dibahas dengan negara lain. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Apakah ini strategi juga dari Amerika Serikat? Ya, itu tanda-tanda frustasi itu bahwa dia merasa sendirian, merasa sudah stres dan mengajak teman-temannya kan. Saya sepakat Mbak tadi Mbak mengatakan bahwa ketika dia nyerang dia kan nggak ngomong ke negara-negara lain kan, dia tidak membicarakan dengan negara lain. Tapi ketika sudah mulai kalah dia mengajak negara-negara lain ini. Jadi ini tanda bahwa sebenarnya dia sedang dalam tanda kewalahan ya. Dan saya yakin sebentar lagi dia akan menggunakan cara-cara lain selain cara-cara senjata, seperti menyatakan kemenangan, kemudian atau mungkin bisa saja dia membuat skenario bahwa atas desakan oleh masyarakat maka untuk menghentikan perang. Padahal itu sebenarnya skenario saja supaya Trump menghentikan perang ini dengan terhormat, misalnya tidak dengan kekalahan tapi dengan cara terhormat. Jadi menghentikan karena atas desakan masyarakat atau atas desakan dari para ekonom misalnya, itu mungkin akan dilakukan. Saya sangat meyakini bahwa perang ini akan berhenti bukan karena senjata tapi karena faktor lain, yaitu mungkin politik atau ekonomi. Oke, kalau Pak Stanislaus bilang mungkin nanti Amerika Serikat akan menyatakan kemenangan. Kalau misalnya Pak Julius, ini kan ada penasihat kecerdasan buatan dan kripto Gedung Putih, David Sachs mendesak Amerika Serikat segera keluar dari perang melawan Iran dan menyatakan kemenangan sebelum konflik ini semakin meluas, Pak. Anda melihatnya seperti apa? Apakah strategi ini cukup bisa, Pak, untuk menenangkan Amerika mungkin di tengah bahasanya tadi frustasi yang digunakan oleh Pak Stanislaus? Iya, mungkin nambah frustasi ya, gitu. Nambah frustasi kalau saya lihat ya. Itu kan podcastnya hari Jumat minggu lalu ya Mbak Tata ya. Itu podcast mingguan biasanya menganalisis terkait dengan isu-isu ekonomi gitu ya, politik, kebijakan publik gitu ya. Itu podcastnya gitu. Dan 1 juta subscriber saya kira cukup besar ya. Subscribernya juga biasanya pebisnis ya. Itu artinya dampaknya pengaruhnya cukup besar ya kalau didengar. Nah kebetulan David Sachs juga orang berpengaruh ya, yang dekat dengan Trump gitu karena tadi dia influencer, tapi dia sendiri punya kekayaan cukup besar ya. Dan Trump selalu senang dengan orang-orang yang duitnya banyak gitu kira-kira ya gitu. Nah tetapi sekarang apakah yang disampaikan oleh David Sachs tadi didengar oleh Trump? Kalau kita ngomong tadi ini kan disampaikan hari Jumat gitu, David Sachs nyebut
sudahlah declare kemenangan, ya toh sudah ada indikatornya ya bahwa hancur kemampuan militernya, gitu, infrastrukturnya, lalu komandonya, gitu ya, termasuk di dalam indikator ini kan Ayatullah Ali Khomeini sudah meninggal ya, itu bisa cukup modal lah gitu ya. Tapi nyatanya kan enggak ya, nyatanya kan enggak. Hari ini gitu tadi disebut perang tetap dilanjutkan gitu ya, dan dia mengundang teman-temannya yang di NATO gitu ya untuk membantu mengamankan Selat Hormuz. Tapi saya juga harus menyampaikan yang lain. David Sack mungkin salah satu ya penasihat yang sangat penting. Tapi ada lagi yang lain yang lebih dekat ya, seperti Menteri Luar Negeri gitu. Lalu kemudian Menteri Pertahanan ini yang sangat berpengaruh sekali, yang sehari-hari selalu tampil di televisi mengevaluasi update kemajuan yang dicapai oleh serangan Amerika Serikat dan Israel di Iran gitu ya. Dan aku melihat kalau melihat wajahnya gitu dan apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan, tampaknya gitu ya yang dikehendaki itu adalah hancur-hancuran di sisi Iran, lumpuhnya kemiliteran di sisi Iran. Dan ini sejalan dengan yang dimaui oleh Netanyahu, bahwa akhir perang ini adalah tidak ada lagi ancaman eksistensial bagi Israel, dan ancaman eksistensial itu akan nggak ada gitu ya, tidak ada lagi bila Iran habis. Itu kira-kira ya. Jadi kalau melihat skenario dari Menteri Pertahanan lalu dari Netanyahu, memang akan habis-habisan yang dilakukan. Nah, seperti itu Mbak. Sekalipun ada nasihat dan David Sack sudahlah akhiri, dan logikanya bagus ya, logikanya bagus. Dampaknya sudah sangat besar, mulai dari minyak, lalu kemudian harga-harga yang lain, inflasi gitu ya. Lalu dia juga menyebut biaya perangnya yang 900 juta per hari itu juga sangat besar untuk Amerika Serikat gitu ya. Lalu dia juga menyebut di tahun depan akan dievaluasi kepemimpinan Presiden Trump, dan itu bisa berdampak buruk gitu ya untuk pemilihan presiden berikutnya gitu. Di mana Republikan kelihatannya akan kehilangan muka gitu, dan kehilangan suara artinya karena kehilangan muka itu gitu. Nah, itu sudah bagus gitu. Tapi tampaknya saya melihat, kalau saya pribadi melihat bahwa Trump masih dikitari orang-orang yang memang semangat untuk berperang habis-habisan, lalu kemudian dia sendiri juga berpikir bahwa ya harus menang Amerika Serikat gitu. Oke, kalau misalnya Pak Stanislaus, Anda melihatnya bagaimana yang dari yang kami kutip tadi dari Kompas.com tentang penasihat kecerdasan buatan yang bilang, Anda juga bilang mungkin mendeklarasikan kemenangan seperti itu. Ini apakah menurut Anda strategi yang cukup efektif juga ini Pak? Ya, mungkin itu menjadi jalan tengah untuk Trump ya. Bisa jadi alternatif bahwa Trump menyatakan kemenangan karena sudah berhasil mengganti rezim, walaupun mungkin penggantinya itu tidak sesuai dengan keinginan Trump ya. Tapi bisa jadi itu juga strateginya Trump di balik layar untuk memunculkan isu itu, untuk menguji sebenarnya seberapa banyak sih pendukung yang itu. Ini kan biasa di dalam politik, di dalam propaganda kan biasa seperti itu. Jadi dimunculkan isu kira-kira seberapa banyak pendukungnya. Nanti kalau misalnya ternyata banyak warga Amerika yang mendukung, ya Trump mungkin akan mengambil jalur ya karena atas dukungan dari seluruh warga negara untuk menghentikan perang, menyatakan kemenangan akan dipilih seperti itu. Jadi suara-suara seperti itu belum tentu murni otentik, tapi juga bisa jadi by design oleh Trump ya. Tapi apapun itu, saya sepakat bahwa perang diakhiri itu bukan untuk kemenangan atau untuk menjaga eksistensi dari pihak lain, tapi untuk kemanusiaan ini segera diakhiri. Ya itu alasan masuk akal, dan saya kira harusnya banyak negara melakukan dorongan yang sama. Saya kira kalau dari internal sudah ada dorongan seperti itu, kemudian dari negara-negara lain melakukan dorongan yang sama, saya kira Trump akan mendengarkan itu, terutama jika dorongan itu dilakukan oleh para pebisnis, terutama yang mempunyai bisnis di Timur Tengah. Itu mungkin cukup efektif untuk membujuk Trump untuk segera menghentikan perang ini. Jadi kira-kira siapa yang bisa mendorong Trump untuk benar-benar menyudahi konflik ini Pak, kalau misalnya secara detail Anda bisa menjelaskan? Ya paling penting adalah partainya untuk karena Trump kan itu kan di
diusulkan oleh partai untuk menjadi presiden. Kalau partainya sudah mengusulkan itu, saya kira Trump harus mau nggak mau harus mengikuti itu. Jadi pertama partainya, kemudian ya tentu Kongres Amerika, masyarakat Amerika, kemudian nanti mitra strategisnya. Tapi ada aktor yang sangat penting sekali saya melihat bahwa ini yang harus kita bahas sebenarnya adalah Israel. Sebenarnya maunya apa sih Israel ini? Jangan-jangan Israel malah dibalik Amerika yang mendorong-dorong Amerika untuk ngompor-ngompor itu terus perang gitu loh. Karena Israel ini kan entitas yang cukup kuat dan mempunyai pengaruh cukup kuat di Amerika. Jadi keputusan menghentikan perang saya kira tidak bisa dari internal Amerika atau entitas Amerika sendiri, tapi juga ada Israel. Nah, siapa yang bisa membujuk Israel ini yang kita belum tahu. Siapa yang bisa membujuk Israel untuk menghentikan perang? Oke, baik, saya kembali ke Pak Julius, Pak. Yang juga kita lihat kalau misalnya dari PBB ini sudah menggelar rapat, begitu kemudian juga serang-serangan akibat dari perang ini menyerang beberapa tempat-tempat yang seharusnya tidak terkena serangan seperti sekolah, kemudian rumah sakit, anak-anak dan perempuan juga menjadi korban seperti itu. Tapi peran PBB nampaknya belum begitu terlihat. Jadi untuk menghentikan perang ini, jadi bagaimana Pak? Harusnya PBB ini berperan aktif seperti apa dalam perang ini? Ya, Mbak Tata, nah, kita dalam situasi yang sulit gitu ya, di mana unilateralisme ini kan menonjol ya, dan itu diorkestrasi oleh Amerika Serikat yang dulu berinisiatif membangun PBB ya. Awalnya kan Liga Bangsa-Bangsa, itu Presiden Amerika Serikat. Lalu kemudian pada tahun 45 Amerika Serikat juga menginisiasi PBB. Dan itu menjelaskan kenapa markasnya di New York. Jadi kalau kita bicara siapa promotor perdamaian dunia, itu Amerika Serikat. Tetapi sayangnya yang kita kenal sebagai promotor perdamaian dunia melalui lembaga internasional yang paling legitimate, itu sekarang berperilaku sangat eratik ya. Sangat tidak masuk akal gitu, dan bahkan mengangkangi PBB gitu, lembaga yang dibangun dan diharapkan bisa memainkan peran yang sangat sentral. Nah, ini yang saya sangat sedih sebetulnya. Pada tanggal 28 Februari ketika serangan itu dilakukan, DKPBB memang bertemu gitu ya. Lalu kemudian Sekjen PBB menyampaikan kutukan, dan dia mengutuk Amerika Serikat, dia mengutuk Israel gitu. Lalu kemudian juga mengutuk Iran tidak terima ya, dikutuk ya, karena yang dilakukan Iran adalah retaliasi akibat agresi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Nah, per Maret ini ketua dari DKPBB adalah Amerika Serikat. Ingat, pemimpin yang pertama yang memimpin sidang adalah Melania Trump, istrinya Donald Trump, dan itu lagi melecehkan lembaga DKPBB sebetulnya ya. Biasa kan dubes ya, perwakilan tetap di DKPBB ya, di PBB maksud saya gitu, lalu DKPBB menjadi bagian di dalamnya gitu. Nah, hari ini saya cermati sidang DKPBB ya, dan mereka membahas tentang pengungsi, yaitu tema yang memang sudah dirancang oleh Amerika Serikat gitu. Yang kita harapkan sebetulnya hari ini kan bicara tentang Selat Hormuz gitu ya, situasi konflik yang semakin tereskalasi gitu, dengan korban yang saya kira sudah sangat banyak, 2.000 itu lebih dari cukup ya. Gitu. Dan apalagi Mbak Tata jangan lupa ya, di Gaza ya, setelah ceasefire, gencatan senjata Oktober yang lalu, 600 orang meninggal loh ya. Gitu. Dan kadang-kadang kita jadi lupa nih korban di Gaza gitu. Nah lagi nih pertanyaannya kan PBB, kita bisa berharap apa? Gitu. Saya agak pesimis ya bahwa di bulan Maret ini PBB khususnya DKPBB bisa melakukan sesuatu ya yang cukup penting gitu. Nah, sekarang gimana caranya? Tentu saja ya gitu. Nah, kita punya juga namanya Majelis Umum PBB gitu. Nah, yang isinya adalah kolektif ya. Kalau DKPBB kan 15. Kalau kita bicara Majelis Umum PBB kan ada 193. Nah, Indonesia ada di situ. Negara-negara middle power juga ada di sana gitu. Seyogyanya harusnya bisa menyelenggarakan sidang umum PBB yang istimewa dong gitu, seharusnya ya gitu. Lalu ada yang mengusulkan resolusi menuntut penghentian perang gitu ya, tanpa syarat gitu ya, itu seharusnya ya gitu. Tapi kok belum muncul ya gitu, belum muncul. Ini lagi isyarat barangkali kita harus frustasi bersama-sama. Yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Stanislaus ya gitu. Bukan hanya Amerika, bukan hanya Presiden Trump yang frustasi, masyarakat dunia juga frustasi.
Dan kita tambah frustasi melihat PBB dan DKPBB, Mbak Tata. Oke, baik. Kalau dari Pak Julius melihat tentu PBB ini masih kita tunggu perannya begitu ya Pak ya. Kalau baik, kalau Pak Stanislaus sendiri demi mempertahankan perannya begitu, Iran ini kan yang diserang duluan. Jadi dia boleh begitu Pak untuk melakukan serangan balik untuk bertahan gitu. Anda melihatnya bagaimana peran Iran ini sendiri melihat dalam aturan perang itu bagaimana Pak seharusnya, apakah memang mereka ya boleh gitu untuk mempertahankan diri? Ya mengaturnya kan demikian dan faktanya kan Iran diserang duluan di akhir Februari diserang duluan ya. Dan harusnya ketika serangan itu terjadi segera dilakukan kecaman. Tapi ini kan nampak seperti perilaku Amerika yang agresif, yang setelah beberapa hari sebelumnya kan melakukan serangan juga ke Venezuela kan. Dan dunia waktu itu juga nyaris kecaman-kecaman juga diabaikan oleh Amerika. Jadi dia mengulang lagi perilakunya. Nanti jangan-jangan setelah ini juga akan terjadi lagi ketika orang tidak sepakat dengan Amerika dilakukan seperti ini gitu. Nah, kembali ke PBB, ya kita mengharapkan ada peran penting PBB untuk segera menghentikan perang ini. Tapi Amerika kan punya hak veto juga. Punya hak veto yang pasti akan dimainkan ketika nanti beberapa negara melakukan entah itu resolusi atau apa, pasti akan dimainkan juga. Jadi harapan saya sih PBB tidak cukup seperti ini. Jadi berkali-kali saya katakan bahwa Trump adalah pebisnis. Mungkin jalan paling efektif adalah dengan melalui ekonomi atau melalui politik yang faktanya dia adalah presiden yang dipilih secara politik. Jadi dua tekanan ini harusnya bisa mulai melunakkan Trump supaya tidak melakukan cara-cara perang lagi gitu. Jadi harus diambil cara itu dan semakin banyak pihak yang mendorong untuk melakukan lobby-lobby politik, kemudian menunjukkan bahwa dampak ekonomi semakin parah, harusnya membuat Amerika berpikir dua kali untuk melakukan serangan ini. Nah, tinggal Israelnya saja ini, Israel seperti apa? Karena di balik Amerika, saya yakin Israel juga mempunyai dorongan untuk melakukan serangan kepada Iran yang menjadi musuhnya. Oke, baik. Apakah peran antara Israel dengan Iran ini yang selama ini berlangsung di darat dan melalui udara, apakah akan beralih melalui perang laut? Kita akan membahasnya seusai jeda, tetap di Breaking News Kompas TV.
Saudara, Anda masih di Breaking News Kompas TV, Saudara. Meski Iran telah kehilangan pemimpin tertinggi saat itu, yaitu Ayatollah Ali Khamenei, akibat serangan Amerika Serikat dan juga Israel, namun nyali Iran ternyata tidak ciut. Saudara, Iran masih terus melakukan serangan balasan kepada dua lawan perangnya tersebut, yaitu Amerika Serikat dan juga Israel. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, menyebut tekanan yang diberikan Trump justru akan memperkuat Iran. Media Iran juga melaporkan sisa-sisa pesawat tak berawak yang diduga MQ-9 Reaper buatan Amerika Serikat diklaim telah dicegat oleh sistem pertahanan Korps Garda Revolusi Islam di Bandar Abbas pada hari Minggu 15 Maret waktu setempat. Puing-puing logam terbakar, sementara satu baterai yang terlihat bertuliskan US. Selain itu, Saudara, Paus Leo ke-14 menuntut gencatan senjata di Timur Tengah. Secara tegas, Paus Leo ke-14 menyampaikan pesan itu untuk para pemimpin yang melancarkan perang di Iran. Paus Leo ke-14 mengatakan serangan yang menargetkan sebuah sekolah dasar di Iran pada awal perang menewaskan lebih dari 165 orang, banyak diantaranya anak-anak. Paus Leo mengatakan bahwa ia dekat dengan keluarga korban yang tewas dalam serangan tersebut. Penderitaan komunitas Kristen di Lebanon Selatan, Saudara, menjadi perhatian khusus Vatikan karena mereka telah lama menjadi benteng bagi umat Kristen di seluruh wilayah mayoritas Muslim. Selama 2 minggu sejak dimulainya perang Amerika Serikat dan juga Iran, Paus membatasi mengomentari pada seruan untuk diplomasi dan dialog sebagai penyeimbang politik Amerika terhadap Presiden Donald Trump. Ia belum menyebut nama Amerika Serikat atau Israel secara terbuka, tetapi hal itu juga sesuai dengan tradisi netralitas diplomatik Vatikan. Pemerintahan bersejarah hingga tempat ibadah. Beberapa bangunan yang rusak antara lain Istana Golestan. Dan Saudara, kami masih bersama pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia Stanislaus Rianta dan juga pakar hukum internasional Universitas Parahyangan Julius Purwadi. Bapak-bapak, kita lanjutkan lagi dialog kita. Jadi perang selama ini kan terjadi melalui udara dan menyerang daratan di Iran maupun di Israel. Apakah mungkin perang dilakukan di laut begitu? Apakah Iran bisa memenangkan perang ini jika dilakukan di laut, Pak? Saya ke Pak Stanislaus terlebih dahulu, silakan Pak. Ya, saya kira justru kekuatan Iran ada di lautnya, di selatnya. Selat Hormuz itu menjadi kekuatan Iran. Jadi itu semacam menjadi killing ground, menyiapkan killing ground untuk Amerika atau Israel untuk masuk. Lalu Iran akan melakukan aksi-aksi tentu. Iran mempunyai banyak ranjau di situ dan Iran unggul dalam perang asimetris tentunya ya. Kemudian posisi geografis Iran sebagai tuan rumah di situ pasti akan hafal di celah-celahnya di situ, mana saja akan hafal. Jadi nampaknya Amerika justru menghindari itu. Makanya Amerika ketika mau laut sebagai opsi, dia tidak mau sendirian. Dia mengajak kolega-kolega yang lain yang dianggap teman dia seperti Jepang, Australia untuk mengirimkan armadanya di situ. Tapi kan itu ditolak. Karena negara-negara lain juga tahu bahwa ketika nanti perang di situ, itu dampaknya
akan sangat merugikan karena Iran mempunyai keunggulan-keunggulan untuk jika perang di Selat Hormuz. Oke, kalau misalnya kita bilang misalnya sampai terjadi perang di laut ini Pak, negara mana yang akan terkena dampaknya langsung? Saya kira seluruh dunia akan terkena dampak, ya. Jadi pasti tutup total Selat Hormuz, 20% distribusi logistik akan tertutup, termasuk minyak akan tutup, itu sangat merugikan. Dan kita tahu bahwa hari ini sudah 105 US dollar per barel, itu sangat merugikan ya. Kalau misalnya sampai ditutup total, itu kan perhitungan ada yang mengatakan bisa sampai 200. Kalau itu sampai 200, wah itu ekonomi dunia akan pora-poranda itu loh. Dan pasti akan dikecam oleh seluruh dunia jika itu terjadi perang di Selat Hormuz. Jadi saya kira akan banyak sekali yang dirugikan sehingga kita berharap tidak terjadi di situ. Oke, kalau misalnya selama ini kita melihat Iran dengan rudal-rudalnya, kalau misalnya di laut, kesiapan persenjataan Iran ini seperti apa Pak? Saya kira Amerika yang akan unggul melalui udara, tetapi Iran itu bisa unggul melalui ranjau lautnya. Ranjau laut, kemudian dia juga punya kapal selam yang karena tuan rumah pasti akan unggul di medan pertempuran ya. Jadi masing-masing mempunyai keunggulan tersendiri. Tapi melihat pernyataan Amerika yang mengajak teman-temannya, ini menunjukkan bahwa Amerika tidak siap sendirian. Sementara Iran kan tidak pernah mengajak pihak lain. Iran sudah terbiasa mandiri menghadapi musuh-musuhnya. Ini menunjukkan bahwa Iran itu siap untuk melakukan perang tersebut. Sebenarnya ini sangat dihindari Amerika. Ada dua hal, yaitu perang di laut, kemudian perang di darat, yaitu memasukkan pasukan darat. Ini sangat dihindari karena ini tadi saya katakan bahwa ini Iran sudah menyiapkan killing ground di situ. Oke, tapi kalau misalnya Anda sendiri melihat, apakah kesiapan Iran ini sudah dihitung matang-matang oleh Amerika, makanya Amerika menghindari hal ini begitu Pak? Saya kira ini lupa dihitung ya. Kalau sudah dihitung pasti Amerika tidak akan mengajak negara-negara lainnya. Jadi kalau sudah dihitung matang-matang, Amerika pasti dengan percaya diri melakukan itu seperti ketika melakukan serangan di Venezuela ya. Jadi semakin banyak yang ternyata lupa dihitung oleh Amerika, semakin kesini semakin ya tadi saya katakan mulai frustasi. Makanya banyak usulan-usulan yang akhirnya untuk menghentikan perang bukan melalui kemenangan langsung, tapi melalui faktor-faktor lain. Ini menunjukkan bahwa perhitungan Amerika sebenarnya banyak yang meleset. Oke, kalau Pak Julius Anda melihatnya seperti apa Pak? Kalau Pak Stanislaus bilang kalau ini lupa dihitung, apakah Anda sepakat dengan itu Pak? Ya, saya sudah menyampaikan tadi ya, tidak termasuk dalam hitungan gitu ya. Setelah menyerang tanggal 28 Februari, dia tidak memperhitungkan bahwa harus pertama 2-3 minggu gitu ya, masuk ke 3 minggu, lalu kemudian harus lewat jalur laut. Itu tidak masuk hitungan kalau saya lihat. Tapi gini ya Mbak Tata ya, saya kira kita cukup bukti melihat bahwa Iran memang menguasai Hormuz ya. Hormuz itu kan lebarnya kira-kira 33 km sampai 50 ya, lalu panjangnya 150-an kilometer, itu kira-kira Bandung Jakarta lah, dan itu betul-betul dikuasai ya oleh Angkatan Laut Iran. Lalu kemudian ada sekitar 100-an kapal perang gitu ya, dengan 18.500. Itu untuk angkatan lautnya gitu. Jangan lupa juga ada special force-nya yang dimiliki oleh Garda Revolusi. Itu yang gerak cepatnya. Ada 7 frigat, 3 convert gitu. Lalu kemudian ada gerak cepat gitu. Sekitar 20-an lebih ya. Lalu kemudian submarine-nya itu juga cukup besar ya, 25 submarines, lebih dari cukup saya kira untuk menguasai 150 km tadi. Satu dibuat oleh Rusia, beberapa dibuat oleh Rusia. Kita tidak tahu persisnya pasti ya dalam perhitungan perang seperti ini. Lalu yang lebih kecil lagi Gadir, lalu yang mini submarines Fateh, itu canggih juga submarine-nya. Tiba-tiba muncul lalu kemudian meledakkan kapal perangnya gitu. Di backup oleh speedboat ya yang dimiliki oleh Garda Revolusi yang geraknya cepat, taktiknya yang sangat cerdas ya dan cerdik gitu. Gerak cepatnya itu tadi yang tidak bisa diantisipasi gitu. Ini taktik yang unggul saya kira dari Iran. Nah kalau kita lihat posisi Amerika Serikat, kapal perang Amerika Serikat sekarang kan ada di Laut Arab Utara ya. Lalu yang paling dekat kan di perairan Teluk Oman, itu di dekat Iran. Dan saya sudah nyebut bahwa 150 km kira-kira dikuasai oleh Iran gitu. Sehingga Amerika Serikat yang kita sebut kapal induk Abraham Lincoln pun sangat harus berhati-hati.
Kalau kita ngomong kekuatan laut yang lain itu ada di Bahrain gitu ya. Lalu kemudian kekuatan udara di Qatar. Nah, ini lagi cukup alasan bahwa Amerika Serikat perlu dukungan dari negara-negara NATO gitu ya. Lalu kemudian termasuk sudah ditawarkan ke Jepang, Korea Selatan, Cina dan Australia untuk membackup. Sekali lagi ya, ini bagian dari strategi Trump untuk memastikan bahwa satu gitu ya, Teluk Hormuz yang dikuasai Iran gitu ya, itu harus diambil alih gitu ya oleh kekuatan internasional sehingga lagi arus rantai pasok bisa lancar kembali gitu. Nah itu dia pandangan saya. Jadi benar ada frustasi di sisi Presiden Trump, saya sepakat. Lalu kemudian kalau dari hitung-hitungan kekuatan laut gitu, Iran saya kira menguasai 30 kali 150-an lah kilometer, Mbak Tata. Oke, Pak, mungkin bisa digambarkan kepada kami kalau misalnya memang benar-benar ini terjadi, seberapa kuat Iran akan menguasai Selat Hormuz ini dan apakah itu bisa membuat Amerika itu kalah dari segi ekonomi karena memang Iran dari Selat Hormuz ini menguasai minyak dunia. Ya, nah harus didukung oleh kapal perang yang lebih besar ya gitu. Dan itu posisinya di Mediterania. Termasuk juga nanti harus dikirim dari Amerika Serikat, dari California misalnya, kita harus lewatin negara-negara Eropa gitu. Dan kita lihat negara-negara Eropa kan nggak mau itu, nggak mau, termasuk Spanyol misalnya ya, tidak mau menjadi persinggahan peralatan-peralatan tempur dari Amerika Serikat. Yeah. Nah ini kan satu hal lagi yang bikin sedih ya gitu ya. Tadi kalau pidatonya Trump di atas pesawat kan masa ya setelah sejak tahun 40-an Amerika Serikat membantu perekonomian Eropa gitu. Termasuk NATO tahun 49 sudah mengamankan Eropa gitu. Dan sekarang Amerika meminta bantuan untuk membuka Selat Hormuz. Kok nggak ada yang mau membantu ya gitu. Nah itu kan saya sepakat sekarang dengan Mas Stanislaus ya. Wajah frustasinya kelihatan. Dan itu terungkap sangat gamblang dari seorang Presiden Trump. Itu kira-kira Mbak Tata. Jadi kalau terjadi perang laut gitu ya, sementara ini kita bisa nyampaikan ada kekuatan yang dimiliki oleh Iran yang mengungguli gitu. Kecuali Amerika Serikat di backup lagi dengan kapal laut yang lebih banyak lagi dan apalagi oleh kapal-kapal laut dari negara-negara NATO dan negara-negara mitra yang lain. Tetapi kan sudah ditolak ya Mbak Tata ya, sudah ditolak oleh NATO dan ini bukan perangnya NATO gitu, itu jelas Jerman ya. Ini bukan perangnya NATO dan misi NATO bukan itu gitu ya. Misi NATO adalah pasal 5 artikel traktat NATO gitu yang jelas bahwa serangan kepada satu negara dipersepsikan sebagai serangan kepada seluruh negara gitu. Dan ini bukan serangan kepada salah satu negara gitu. Dan apalagi kita nyebut bahwa ini negara NATO menyerang gitu ya, pihak ketiga untuk alasan yang Jerman tidak tahu gitu ya. Yang Inggris tidak sepakat gitu. Yang Spanyol tidak mau ditipu gitu. Dulu tahun 2003 kan Spanyol ikut tuh gerakan Amerika Serikat, serangan militer Amerika Serikat ke Irak. Waktu itu alasannya adalah untuk melucuti senjata nuklir ya, memastikan bahwa Irak tidak mengembangkan senjata nuklir. Dan ternyata kan bohong ya. Ternyata tidak terbukti bahwa Irak memiliki senjata nuklir atau punya kemampuan mengembangkan senjata nuklir. Dan Spanyol tahu betul Iran juga tidak punya dan tidak sedang mengembangkan senjata nuklir. Jadi Spanyol yang paling tegas menyatakan bahwa Spanyol tidak mau terlibat, termasuk di dalam bagian dari NATO, kalau itu dilakukan. Mbak Tata. Oke, juga beberapa negara maksudnya menunjukkan bagaimana mereka memperlihatkan keberpihakannya begitu ya Pak ya. Saya ke Pak Stanislaus, Anda juga tadi melihatnya seperti apa Pak? Kalau misalnya dari segi alutsista, kekuatan Iran ini akan bisa seberapa kuat Pak? Kalau misalnya memang perang ini benar-benar terjadi di situ, tadi apakah bisa meluluh lantahkan Amerika, juga mungkin akan berdampak kepada ekonominya Amerika? Ya, saya kira itu malah ditunggu sama Iran kalau mau perang di laut itu kan. Ya, Iran mempunyai kekuatan unggul. Bahkan ada sumber-sumber yang mengatakan bahwa Iran juga menyiapkan drone laut, drone bawah laut ya. Jadi itu untuk menghancurkan armada Amerika dan sekutunya jika itu masuk. Jadi saya kira Iran malah menunggu itu. Jadi yang ditunggu kalau mau perang silakan di laut atau masuk ke darat loh. Itu ada dua kekuatan Iran yang mungkin sangat dihindari oleh Amerika kalau dia berperan sendiri gitu. Jadi
ketika masuk di situ itu suatu apa ya, titik-titik kekalahan Amerika malah bisa terjadi di situ. Dan saya kira banyak negara yang tidak mau diajak, tidak mau karena pasti tahu bahwa Iran unggul di situ. Jadi kalau itu misalnya membantu Amerika itu sama saja melakukan suatu pekerjaan, suatu aktivitas yang manfaatnya lebih kecil daripada kerugiannya. Jadi itu pasti diperhitungkan oleh negara-negara yang diajak oleh Trump. Oke, Pak Stanislaus, kalau misalnya lebih memungkinkan serangannya ini ke Israel dulu kah atau mungkin ke Amerika dulu kah kalau misalnya perangnya di laut? Ya kalau perangnya di laut pasti siapa yang duluan masuk akan diserang duluan ya. Siapa yang masuk duluan. Itu prinsipnya, bukan di negaranya tapi siapa yang masuk duluan akan diserang. Oke, berarti apa yang ditunggu Iran nih Pak sebelum melancarkan serangan dari laut ini, di laut ini? Ya pasti intelijen sudah bekerja ya, intelijen sudah bekerja. Rumor mengatakan bahwa banyak bantuan yang diberikan, ada bantuan dari negara lain ke Iran untuk intelijen. Intelijen itu kan sebenarnya mencari informasi sebenarnya titik kekuatannya di mana, center gravitinya di mana, nanti itu yang akan diserang duluan gitu loh. Kita tahu bahwa Amerika juga menggunakan strategi itu. Kekuatannya di mana, pemimpinnya. Makanya pertama kali perang itu adalah melumpuhkan pemimpin Iran, itu sudah dilakukan. Tapi ternyata kekuatan Iran tidak hanya di pemimpinnya, tapi sebenarnya ada pada ideologinya, ada di masyarakatnya, dan di Selat Hormuz itu menjadi kekuatan Iran. Jadi perhitungan-perhitungan yang salah ini membuat perang semakin panjang gitu. Jadi siapa yang akan diserang duluan, saya kira ya akan ditentukan mana center of gravity-nya, mana titik pusatnya di mana itu loh. Kalau misalnya nanti terjadi perang laut, yang akan diserang duluan ya kapal induk pasti. Oke. Berarti kalau menurut analisa Pak Stanislaus sendiri, adakah dari negara-negara lain mungkin yang tidak ikut berperang secara langsung juga memberikan dukungan secara intelijen begitu Pak kepada Iran? Ini kan kembali pada prinsip bahwa musuh teman kita adalah musuh kita juga itu loh. Itu pasti akan terjadi prinsip itu. Kita tahu bahwa Amerika belum tentu bersahabat ya. Saya tidak mengatakan musuh, tentu bersahabat dengan Cina, tentu bersahabat dengan Rusia, walaupun kemarin sempat terjadi komunikasi. Ini pasti juga akan terlibat, walaupun Rusia dan Cina tampak tidak mau menunjukkan keterlibatannya di dalam perang, tapi bisa dilihat dari persenjataannya. Apa yang digunakan oleh Iran yang terkait dengan nuklir, intelijennya, kemudian apa yang dilakukan Iran dengan menggunakan drone, itu dari mana bisa kelihatan sebenarnya siapa yang mendukung dari Iran. Oke, tadi juga Bapak sempat menyebutkan kalau misalnya partai dari Donald Trump sendiri yang bisa menghentikan dia. Kalau Anda melihat bagaimana sikap dari lawan politik Donald Trump ini sendiri, Pak? Ini pasti akan dimanfaatkan kan, dikapitalisasi. Jadi kerentanan kelemahan seorang itu akan dikapitalisasi untuk menjadi ancaman gitu loh. Saya lihat bahwa lawan politik Trump sudah resah sebenarnya mempertanyakan, dan sudah banyak protes-protes di Amerika. Ini pasti akan dimainkan terus. Apalagi ketika nanti dampak ekonomi dirasakan secara langsung oleh masyarakat Amerika. Harapannya bahwa tidak sempat terjadi perang ke daerah lain, perang semakin mengecil, kemudian tekanan politik, tekanan ekonomi ini menjadi bagian yang mengakhiri perang. Itu kita harapkan seperti itu. Oke, kalau Pak Julius, Anda lihatnya seperti apa? Kalau misalnya selain mungkin dimanfaatkan, bagaimana POV dari lawan politik Donald Trump atas situasi ini, Pak? Pertama saya harus juga komentari ya, ada media Amerika Serikat menyebut bahkan di Republik ya, di Partai Republik itu pecah ya. Dan ekstrimnya menyebut hanya 1 dari 3 Republikan yang mendukung perang ini. Tetapi itu segera dibantah ya, gitu, bahwa Republikan solid mendukung Trump gitu ya, dalam melancarkan serangan ke Iran ya gitu. Sekalipun kita lihat ada suara-suara sumbang ya, atau tidak mau bersuara dari sisi Republik. Lalu yang dari oposisi itu Demokrat ya, lalu juga ada sejumlah senator ya yang mewakili negara-negara bagian, itu juga sangat keras mereka. Pertama gitu, tujuan perang tidak jelas gitu ya, berubah-ubah dari waktu ke waktu. Ini mau apa nih tujuan perangnya gitu. Selalu kan kampanyenya untuk meluncuti kemampuan Iran ya, mengembangkan senjata nuklir gitu ya. Tetapi faktanya kan disebut mengganti rejim gitu ya. Faktanya disebut untuk melumpuhkan militer.
fakta yang paling ujung disebut untuk menghapuskan ancaman eksistensial untuk Amerika Serikat dan termasuk juga Israel. Nah ini satu hal yang terlalu digaungkan oleh Partai Demokrat. Dan saya khawatir ini khawatir orang Amerika Serikat, Republikan, bahwa kalau kelabakan seperti ini, kewalahan, frustasi yang ditunjukkan oleh Trump dalam pemilu berikutnya, Trump bisa kalah, maksud saya Republikan bisa kalah dan itu sangat merugikan. Gitu. Dan itu Demokrat akan bisa di atas angin. Ini benar kapitalisasi oleh partai-partai Demokrat dalam pemilihan yang berikutnya itu merupakan amunisi ya untuk memenangkan pemilihan presiden dan pemilihan anggota Kongres. Oke. Berarti dengan kata lain, apakah Anda bisa bilang kalau misalnya dengan Trump terlalu fokus kepada perang ini akan mengganggu agenda politiknya? Iyalah gitu ya. Make America Great Again itu kan dari awal digaungkan ya, MAGA gitu. Dan sekarang MAGA itu sinking nyebutnya ya, tenggelam oleh ambisi gitu ya, yang keliru ya, yang diekspresikan dengan serangan ke Iran. Ya, MAGA itu artinya kan perekonomiannya bertumbuh gitu ya, besar. Dan strategi untuk MAGA adalah misalnya tarif ya, mengevaluasi lagi tarif yang dulu diberikan untuk negara-negara berkembang gitu ya, termasuk Cina gitu, dengan preferential treatment. Dan nyatanya dievaluasi kan, resiprokal tarif dilakukan. Nah, tetapi sekarang apakah Amerika Serikat benar-benar akan bertumbuh gitu? Orang meragukan itu. MAGA itu betul-betul tenggelam dari sisi militer gitu ya, tapi juga tenggelam dari sisi ekonomi. Itu khawatir Amerika, saya kira cukup mengkhawatirkan ya apa yang dilakukan oleh Trump. MAGA nggak akan tercapai dalam 1, 2, 3 tahun ke depan sampai Presiden Trump mengakhiri masa presidensinya. Mbak Tata. Oke, ini pertanyaan terakhir saya Pak ke Pak Stanislaus. Jadi kira-kira Pak, rudal apa lagi yang akan diluncurkan oleh Iran yang mungkin akan mengejutkan publik lagi? Ya, kita tidak tahu apa nama rudalnya dan apa jenisnya ya, tetapi saya yakin Iran masih saving, masih mempunyai yang disimpan yang lebih besar dari yang terakhir dilakukan, dan ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya untuk Amerika dan Israel. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih Pak Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia. Terima kasih juga Pak Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan. Tentu kita tidak menginginkan perang ini berlangsung lebih lama lagi ya Pak ya, karena pasti banyak bagian yang akan dirugikan. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat beraktivitas kembali. Baik saudara, kami tutup Breaking News Kompas TV. Saya Tata Nova Siliana pamit, terima kasih dan sampai jumpa.